Suara Wakil Rakyat ada di Bincang Parlemen. 101,3 Star FM. Inspiring Sound. Ya, dari Gedung DPRD Kabupaten Sleman, selamat siang. Saya Denny Arta bersama dengan Anda di program Bincang Parlemen. Program ini merupakan kolaborasi Star FM dan juga DPRD Kabupaten Sleman. Di siang kali ini kita akan ngobrolin tentang pembahasan Raperda Peraturan Daerah Penyelenggaraan Perizinan Daerah di sini, di ruang Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Sleman. Saya bersama dengan dua orang narasumber yang akan menjadi mitra saya untuk berbincang, untuk menggali lebih banyak sih seperti apa sih perda perizinan ini dan bagaimana juga Pemkab Sleman memanfaatkan antusiasme investor untuk berinvestasi di Sleman. Seperti apa terobosannya nanti kita akan tanyakan kepada dua orang narasumber kita. Yang pertama adalah Ketua Pansus Raperda Penyelenggaraan Perizinan Daerah DPRD Kabupaten Sleman, Pak Abdul Qadir. Selamat siang Pak Qadir. Siang. Sehat Pak? Sehat, pengestu. Kemudian di sampingnya Pak Qadir ada juga Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman. Dinasnya panjang ya. Bu Retno Susiati. Bu Retno, selamat siang. Selamat siang, Mas Denny. Sehat juga ya? Alhamdulillah sehat. Oke, kita ngomongin tentang pembahasan rancangan peraturan daerah, Raperda Penyelenggaraan Perizinan Daerah. Pendengar Pansus DPRD Kabupaten Sleman saat ini sedang membahas Raperda Penyelenggaraan Perizinan Daerah. Raperda ini diharapkan dapat menciptakan iklim yang nyaman bagi investor, pemerintah daerah, dan juga masyarakat. Bagaimana arah kebijakan penyelenggaraan perizinan di Sleman? Apa saja yang diatur di dalam Raperda Perizinan ini? Saya akan mulai ke Pak Qadir dulu. Pak Qadir, ini menarik ketika kemudian ada Raperda Penyelenggaraan Perizinan Daerah. Apa yang kemudian menjadi dasar adanya Raperda ini, Pak Qadir? Monggo Pak. Baik, terima kasih. Selamat siang, Mas Denny. Selamat siang Ibu Retno. Partner kami dan saya di Komisi C, beliau yang selalu menggawangi di satu pintu biar nggak lepas gitu pintunya. Lagi semuanya, Ibu yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sehat sejahtera untuk kita semua. Jadi menjawab apa yang disampaikan Bapak ya tentang perizinan ya. Apa yang menjadi dasar dibentuknya Raperda ini? Ya, jadi menjadi dasarnya ya. Jadi begini, jadi secara umum akan saya sampaikan bahwa perizinan adalah sesuatu hal yang sangat penting, mendasar, roh di dalam pembangunan. Kenapa saya katakan demikian? Ya karena satu, perizinan itu kan menyangkut hubungan linear ke atas dan horizontal di masyarakat. Ada pengusaha di situ, ada masyarakat di situ, ada pemerintah di situ. Semua punya kepentingan yang berbeda kalau dilihat dari masing-masing. Tetapi punya kepentingan yang sama kalau kita bicara dalam bernegara. Berbeda seperti apa? Misalnya pengusaha dia berbeda karena dia mau berusaha agar sukses secara ekonomi. Kemudian bagi masyarakat, ya tentu saja harus ada manfaatnya untuk masyarakat. Kemudian bagi pemerintah bagaimana? Bagi pemerintah tentu saja harus bisa mensukseskan, mensejahterakan di daerah dan membawa iklim yang dinamis stabil di masyarakat. Maka perizinan itu hadir di situ. Nah di Sleman tentu saja saya mengapresiasi Kepala Dinas ya NTT yang sudah sangat cepat merespon peraturan pemerintah ya, Undang-Undang 11 Cipta Kerja, yang mana Cipta Kerja ini mengakomodir seluruh kepentingan di bawah menjadikan satu bas besar gitu, bisa mengampu semuanya. Nah, kalau seperti itu tentu saja akan bertentangan atau akan berbeda dalam aplikasinya, karena di daerah punya kearifan lokal. Nah, kearifan lokal ini harus diwadahi. Seperti apa mewadainya? Kan gitu pertanyaannya. Ya, kita harus tertib, harus taat, dan bisa diterima di masyarakat. Investor target kita juga akan mendapatkan sesuatu yang happy, dan masyarakat juga happy. Pemerintah daerah dapat PAD-nya gitu dari pajak itu. Nah, ini harus kita sampaikan di sini. Maka peraturan itu hadir. Perintah mengatakan di PP tadi, di Undang-Undang 11 bahwa kami harus linear ke atas, tidak boleh bertentangan. Itu di pasal 250 ya.
di Kang Keliru di pasal 250 Undang-Undang 11 2020 bahwa peraturan di atasnya tidak boleh bertabrakan dengan yang ada di bawah. Yeah. Kemudian eksekutif Pemda Sleman langsung mengolah itu semua, kemudian mengusulkan kepada kita inisiatif Bupati, maka kepada kita untuk dibuat peraturan untuk bisa melaksanakan Undang-Undang Cipta Kerja tersebut. Tentu saja nanti ada turunan-turunan yang lain di Undang-Undang di PP nomor 5 dan PP nomor 6 di 2021 ya, yaitu PP nomor 5 yakni tentang nanti pengurusan izin berbasis resiko tinggi menengah kecil, dan perizinan yang nomor 6 adalah bahwa itu harus sinkron dengan peraturan atas dan bawah. Saya kira itu nanti kita kembangkan. Inisiatif dari Pemda Sleman artinya seperti itu tadi ya. Ya. Jadi begini, kami sebagai legislatif tentunya punya tugas dalam menyusun peraturan daerah. Itu tugas kami dan mengawasi. Di dalam penyusunan peraturan daerah itu, kalau itu cukup peraturan bupati, maka cukup bupati. Nah, kami tidak ikut-ikut, gitu. Silahkan eksekutif. Tapi kalau sudah ditingkatkan menjadi peraturan daerah, ya, misalnya investor masuk, itu kan harus melibatkan kami. Betul. Maka masuk di Perda, di peraturan daerah. Peraturan daerah ada dua, toh, Pak. Jadi dari eksekutif dan dari legislatif. Yang dari eksekutif usulan eksekutif bupati bersama jajarannya, legislatif dari kami. Gitu. Oke, saya penasaran dengan tadi inisiatif dari Pemda Sleman. Bagaimana ceritanya Bu Retno kemudian Pemda Sleman ini berinisiatif untuk mengajukan raperda tadi kepada teman-teman di Dewan ini, Bu? Ceritanya seperti apa nih, Bu? Ya, terima kasih Mas Denny. Tadi Pak Kadir sudah menceritakan latar belakang adanya rancangan peraturan daerah ini. Dan benar sekali, mungkin kami mempertegas saja bahwa terutama dengan adanya beberapa perubahan peraturan perundangan di tingkat pusat terkait dengan perizinan yang diawali dari tadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Kemudian ada beberapa ketentuan-ketentuan turunannya. Ada sekitar 45 ya Pak Kadir ya. Nah, yang kemudian terkait langsung dengan perizinan berusaha itu ada dua peraturan pemerintah. Yang pertama peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko, dan peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah. Nah, dengan adanya beberapa perubahan-perubahan peraturan itu yang memang cukup mendasar perubahan terkait dengan pelayanan perizinan berusaha. Oleh karena itu, tadi Pak Kadir sudah sampaikan, dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi kegiatan-kegiatan usaha yang dilakukan oleh para pelaku usaha, sehingga mereka mempunyai satu kepastian aturan-aturan yang dipakai, aturan-aturan sebagai landasan dalam mereka melakukan usahanya. Seperti itu intinya. Intinya adalah dalam rangka memberikan kepastian hukum terhadap kegiatan-kegiatan usaha yang dilakukan oleh para pelaku usaha, terutama mengenai perizinan-perizinan yang harus dia punyai. Demikian, Mas. Kalau saya melihat Bu, Sleman ini kan menjadi salah satu daerah yang dilirik oleh banyak investor. Ya. Betul Bu Retno ya? Ya. Kalau setahun ini sampai berapa sih Bu target untuk investasi di Sleman? Ya. Sebelum saya menyampaikan tahun ini, sebenarnya Sleman itu memang cukup tinggi nilai investasinya. Memang pernah mengalami penurunan nilai pada saat ada pandemi COVID. Jadi di tahun 2019 waktu itu kita sudah angka pertumbuhannya adalah pernah mencapai 12%. Tapi begitu ada COVID itu turun menjadi hanya 6%. Alhamdulillah. Di tahun 2021 ini kita sudah naik lagi. Tahun 2021 ini kita sudah mencapai nilai investasi 1,7 triliun. Dari target yang semula hanya kita targetkan 500 miliar. Karena waktu itu kita targetnya belum berani tinggi-tinggi karena masih mengalami adanya pandemi ini. Tapi ternyata lambat laun Bapak nilai investasi cukup tinggi, sampai dengan triwulan ketiga ini sudah mencapai 1,7 triliun.
sebagian besar adalah investor yang bergerak di bidang pariwisata, kemudian perdagangan jasa dan juga industri. Seperti itu. Ini menarik. Kemudian potensi investasi di Sleman kan sangat luar biasa Pak Kadir ya. Kemudian bagaimana terkait dengan arah kebijakan penyelenggaraan perizinan di Kabupaten Sleman? Apa yang kemudian masyarakat harus pahami terkait dengan Raperda penyelenggaraan perizinan ini? Apa saja yang diatur di dalamnya Pak Kadir? Baik, jadi begini. Kalau kita bicara PAD, tentu saja tidak lepas dari perizinan. Karena kalau perizinan yang tepat, tentu saja pengaruhnya kemana? Pengaruhnya ke jenis pajak yang sesuai. Kan? Nah, kita kembali kepada suatu target-target yang ditetapkan. Kalau Bu Retno tadi mengatakan dia harus membawa investasi di sini adalah harmoni dan naik terus, kan gitu targetnya. Iya. Nah kami menargetkan itu, tugas kami kan jelas, yakni budgeting, kemudian pembuatan peraturan dan pengawasan. Budgeting ini tentu saja tidak lepas dari PAD, ya, pendapatan asli daerah, kemudian bagaimana pemanfaatannya secara benar. Nah PAD tentu saja kami menyampaikan dengan perizinan yang benar itu ada 3 hal yang harus dipahami, yaitu 1, kita harus ada kajian tentang potensi. Kita bicara ngalor ngidul kemana-mana, kalau kita tidak tahu potensi kita, ya terus repot. Bagaimana investor akan masuk di sini kalau kita tidak tahu, kita saja tidak ngerti potensi apa yang kita punya dan kita bisa jual. Potensi itu menjadi hal yang sangat penting. Setelah potensi tentu saja kemudian bagaimana kita akan bisa memproyeksikan, mencapainya. Proyeksi untuk mencapai itu tentu saja butuh kajian. Kajian-kajian potensi seperti ini dikaji. Pariwisata itu berapa kalau digenjot dengan high, menengah, sedang. Kemudian potensi yang lain dari pertanian, kemudian dari pariwisata itu luas banget nih, dari perhotelannya, restorannya, pajak-pajak daerah dan seterusnya. Kemudian yang lain adalah pajak investasi, yakni mengenai PBB, pembangunan dulu IMB, PBG sekarang. Kemudian pajak PBB P2. Jadi tanah-tanah yang hanya berubah fungsi menjadi lahan bisnis itu kan menjadi PBB P2. Ini harus betul-betul dipahami secara seksama. Nah, setelah itu kita dapatkan, maka kita baru bisa menentukan target. Kalau itu semua tidak ada, nonsen kita bicara target. Jangan-jangan kita bicara targetnya dicapai bukan target yang tinggi, tapi yang target menengah, maka akan tercapai terus target itu. Nah, kira begitu. Jadi ini pemahaman secara spesifik. Kemudian yang harus saya apresiasi dari dinas terkait adalah setelah perintah Undang-Undang 11 itu, maka adanya OSS. Ya, jadi seluruh perizinan itu semua melalui OSS. Ya, yakni online single submission. Jadi semuanya pakai OSS, yang di situ diverifikasi. Bahkan kalau mengenai tata ruang pun di Sleman sudah ada kira-kira yang bisa tidak ada di OSS, nanti melalui Sinom. Nanti cukup di sini. Tapi kalau yang harus ke pusat, yang namanya apa Bu? KBLI yang satunya, yang satu masih izin BPT itu apa? KPR. KPR ya, itu ada 2. Jadi yang sudah bisa langsung, yang ada yang harus ke pusat, nanti yang keluar ke kementerian. Nah, dari situ Pak, itu kita baru betul-betul OSS itu menjadi mudah ataupun menjadi sulit. Karena semuanya serba online, bagi pengusaha yang sudah siap menjadi mudah, tapi bagi yang baru memulai dan masih belum lengkap menjadi sulit. Maka kami sudah sampaikan ke Bu Retno, ada daftar KLB yang masuk OSS, ada yang tidak masuk. Yang masuk OSS itu 1.200 sekian. Kalau dicek lagi, kalau berdasarkan beresiko tinggi, menengah, sedang, itu juga ternyata yang tinggi hanya berapa gitu ya. Nah, kemudian yang ke bawah, yang lain yang tidak masuk di OSS, Sleman ini sudah tanggap, langsung dibuatkan aplikasi yang cukup diselesaikan oleh OPD,
di tingkat bupati ya ini namanya Sinom. Ada berapa? Ada 86. Sudah praktek dokter, izin perawatan mungkin izin tenaga kerja, sekolah-sekolah PAUD, izin penelitian, itu kan semua tidak ada di OSS. Yep. Nah itu masuk di situ. Jadi insya Allah kami di Sleman ini sudah mengantisipasi apabila terjadi kekosongan hukum, tidak ada lagi. Karena yang masuk OSS langsung bisa di situ, yang tidak masuk OSS sudah ada tempatnya. Ini perimbangan yang kita sampaikan. Gitu, Pak. Oke, terkait dengan pembahasan Raperda ini, Pak, prosesnya sudah sampai mana? Apa yang kemudian masyarakat bisa dapat informasinya terkait dengan proses pembahasannya, Pak? Dinamikanya seperti apa, Pak? Baik, jadi begini, Pak. Ya, Raperda ini setelah disetujui menjadi Raperda, usulan saya dari kita ketok menjadi dari Bapak Perda menjadi Raperda, kemudian kita berproses, Pak. Berproses kita bentuk pansus. Jadi panitia khusus penanganan perda. Kemudian ini di perda hari ini perda ketiga, yakni perda tentang penyelenggaraan perizinan. Masih ada 3 lagi. Satu lagi ada, yakni mengenai restitusi PBB. Ini sudah selesai. Karena kalau ini nggak selesai, nanti kita kehilangan potensi dari pajak itu. Kemudian ada 3 lagi ya tadi RT/RW, kemudian atau RT/RW ya bangunan gedung, kemudian ya, keuangan daerah, kemudian yang ini perizinan. Nah 4 ini semuanya harus selesai di tahun ini. Kita tidak mau berhutang, Pak. Ya. Tahun ini ya? Ya, tahun ini harus selesai. Dapat nomor rek dari provinsi dan bisa kita undangkan di tahun 2022, sehingga kita sebagai wakil masyarakat tugas kami harus kita selesaikan, dan nanti yang tahun depan kita sudah tugas baru lagi, tidak berhutang itu. Itu Pak. Tadi satu lagi apa Pak mengenai dinamika pembahasannya seperti apa sih, Pak? Pembahasan kami menyadari sepenuhnya bahwa Raperda itu jangan hanya sampai di meja para dewan maupun eksekutif ya, harus sampai ke bawah. Maka kita punya namanya sosialisasi perda. Okay. Ya, kita setelah ada pansus, kemudian kita punya kewajiban untuk menyampaikan di masyarakat, yakni mensosialisasikan rencana peraturan tersebut. Kemudian masyarakat memberikan masukan-masukan. Seperti apa masukannya? Tentu saja sama seperti rancangan ini. Rancangan ini kita sampai ke masyarakat nih. Oh, kalau ada pengusaha itu harus seperti apa? Mulai dari sosialisasi dan seterusnya mereka tahu. Karena dengan kondisi ini kan sudah kita sebutkan ya, ada 3 perizinan berusaha, yakni berisiko tinggi, risiko sedang, dan risiko rendah. Kalau kita bicara apa namanya risiko rendah itu kan ada di OSS, Pak. Ada di OSS. Nah kalau misalnya salah satu contoh ada orang mengajukan perizinan karaoke, Pak, itu risiko rendah, ya. Ada minuman itu risikonya rendah, ya kan. Tapi dampak yang terjadi di masyarakat itu sampai jam 2 malam, jam 3 malam itu masalah, musuh berdebat dan seterusnya. Gitu. Okay. Padahal dia sudah ngisi NUIP di OSS, langsung sudah keluar, maka harus ada pengawasan. Pengawasannya seperti apa? Kita cek di laporan penggunaannya lahan tadi sudah beres belum? Oh ternyata belum, karena belum ada sosialisasi. Kemudian ada IMB-nya tidak, oh ternyata belum. Kemudian sudah dicek layak fungsi belum? Ternyata belum. Terus dicek lagi lingkungannya, izin lingkungannya bagaimana, ternyata tidak ada. Maka ini kan patut diduga kan berarti melanggar. Nah kalau sudah melanggar itu, kita tidak usah repot-repot. Nanti di ketentuan perundangan kita itu bisa langsung ditutup dengan aturan yang ada, pembinaan dulu dan seterusnya kita antisipasi dengan itu. Ya tadi Pak Kadir menyampaikan ada sosialisasi ke masyarakat yang diharapkan ada juga masukan dari masyarakat. Apakah sudah ada masukan dari masyarakat, Pak, terkait dengan pembahasan yang ini, Pak? Banyak, Pak. Masyarakat kan biasanya menanyakan, apa tahu-tahu ada
bangunan berdiri di situ ada modal, kami tidak tahu, kami diajak bicara saja tidak, sosial misalnya gitu ya. Iya. Oh ini berarti ada salah di dalam sosialisasi. Maka saya kemarin sampaikan di rapat Bu, tolong besok seluruh izin-izin usaha-usaha yang sudah punya izin tolong disampaikan ke publik. Oh, dipublish ya? Publish sehingga kita tahu ada restoran di sini, kita cek Google, cek di Sleman, lapor Sleman, udah ada izinnya, bisa aman. Oh ini belum ada, langsung kita bisa melakukan pengawasan bersama-sama. Kira-kira gitu. Ya Bu Retno, dalam setahun ini tempatnya Ibu ini mengurus perizinan seberapa banyak sih Bu? Ya, sebelum berlakunya OSS RBA, jadi kan tadi saya sampaikan, dengan adanya OSS RBA atau dengan adanya PP 5 tahun 2021 itu kan cukup mendasar jenis perizinannya, dan itu mulai kita terapkan 9 Agustus 2021. Nah, mungkin saya menceritakan yang sebelumnya. Sebelumnya itu kami rata-rata dalam 1 tahun menerbitkan 15.000 izin, Mas. Betul itu, 15.000 izin. Ya, 15.000 izin dari izin-izin kegiatan usaha. Ya. Jadi ada izin lokasi, waktu itu izin lokasi, izin prinsip PPT yang sekarang kemudian berubah nama seperti tadi Pak tadi sampaikan, namanya KKPR, kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang. Kemudian yang dulu namanya IMB sekarang namanya PBG. Seperti itu Mas. Jadi dari jumlah 15.000 yang kita terbitkan itu mayoritas adalah pada izin pemanfaatan ruang dan izin mendirikan bangunan, atau sekarang namanya adalah PBG. Seperti itu. Kalau kita berbicara tentang kesadaran masyarakat, pengusaha dan sejenisnya lah untuk mengurus perizinan ini di Sleman kayak apa sih Bu? Tinggikah atau seperti apa Bu? Ya. Berdasarkan data kami cukup tinggi, bisa saya cukup tinggi terhadap usaha-usaha yang kemudian ternyata tidak dipungkiri Mas, bahwa usaha itu sudah beroperasional tetapi izin-izinnya belum ada. Ini senantiasa kita laksanakan sosialisasi. Dan sekarang ini kita sedang menggalakkan sosialisasi kepada para pelaku usaha, terutama dengan adanya ketentuan yang baru, karena bisa dikatakan ketentuan baru itu relatif lebih mudah karena pertama menggunakan aplikasi yang bisa diakses dari rumah, bahkan tidak usah datang ke kantor. Tadi Pak Kadir sampaikan, jadi ada 3 jenis perizinan sebenarnya yang termasuk juga merupakan muatan materi peraturan daerah ini. Yang pertama adalah perizinan berusaha, tadi Pak Kadir sampaikan melalui OSS RBA, jumlahnya ada 1.211. KPLI itu adalah klasifikasi baku lingkungan usaha, jadi jenis-jenis usahanya apa, ada 1.211. Kemudian yang kedua adalah perizinan yang non usaha, itu ada 86. Tadi Pak Kadir sudah sampaikan. Kemudian ada izin yang ketiga adalah izin lainnya. Izin lainnya itu adalah izin-izin sebagai pendukung, itu ada sekitar 4 yang kita prosesnya melalui aplikasi Sinom. Jadi aplikasi Sinom itu adalah aplikasi yang dibuat sendiri oleh Pemda Sleman melalui DPM PTSP. Kalau yang OSS RBA tadi adalah aplikasi yang disediakan oleh pemerintah pusat. Jadi ada seperti itu Mas. Nah di satu sisi juga ada aplikasi namanya PBG. PBG itu adalah pengganti IMB. Okay. Ya Pak Kadir, Bu Retno, kita akan break dulu. Saya pengen mengulik lebih banyak soal aplikasi Sinom dan kemudian bagaimana juga sih kita akan melihat apa kendala yang dialami oleh masyarakat ketika mengurus perizinan. Kami akan segera kembali pendengar. Kita masih di program Bincang Parlemen live, disiarkan langsung dari gedung DPRD Kabupaten Sleman. Kami akan segera kembali. Suara Wakil Rakyat ada di Bincang Parlemen. 101,3 Star FM. Inspiring Sound. Masih dari gedung DPRD Kabupaten Sleman, saya masih bersama dengan Anda di Bincang Parlemen. Saya bersama dengan 2 orang narasumber kita yang hadir di ruangan ini di gedung DPRD Kabupaten Sleman. Program ini merupakan kolaborasi dari Star FM dan juga DPRD Kabupaten Sleman. Saya bersama dengan Ketua Pansus Raperda Penyelenggaraan Perizinan Daerah DPRD Kabupaten Sleman, Pak Abdul Qadir, dan juga Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu 1 Pintu Kabupaten Sleman, Bu Retno Susiati. Tadi sebelum break kita sudah ngobrolin tentang ada aplikasi Sinom.
Bu Retno, ini artinya aplikasi Sinom ini menjadi satu terobosan dari Pemkab Sleman untuk memberikan kemudahan bagi para calon investor ataupun masyarakat yang akan mengurus perizinan. Betul Bu ya? Betul sekali. Apa yang kemudian bisa diakses di aplikasi Sinom ini Bu? Ya. Tadi saya sudah ceritakan bahwa ada 3 jenis perizinan. Yang pertama, perizinan usaha itu diakses melalui aplikasi OSS yang disediakan oleh pemerintah pusat. Kemudian yang perizinan non berusaha dan perizinan lainnya itu diakses melalui aplikasi Sinom. Aplikasi Sinom yang kita susun sendiri melalui teman-teman yang kemudian memahami betul dengan IT. Nah, untuk aplikasi Sinom ini kita melayani 86 jenis izin, yaitu izin-izin di bidang kesehatan. Kemudian yang kedua, izin di bidang pekerjaan umum, izin di bidang pertanian, izin di bidang pendidikan, izin di bidang lingkungan hidup, izin di bidang perhubungan, dan izin di bidang tata ruang. Jadi ada 86 jenis izin yang nanti kita layani di perizinan Sinom. Aksesnya adalah pada laman perizinan.slemankap.go.id. Ya, begitu. Oke, misalnya saya calon investor, saya harus buka ke link tadi untuk dapat diproses dengan cepat dan kita tidak nunggu lama-lama. Ini apa saja yang harus siapkan Bu agar proses perizinan saya juga lancar dan cepat juga? Ya. Kalau melalui NIB, yang NIB proses ini yang perlu disiapkan adalah KTP, kemudian NPWP, kemudian akte pendirian, kemudian data skala usaha. Itu bisa nanti memprosesnya lewat OSS. Kalau yang proses lewat Sinom tentunya sesuai dengan jenis izin masing-masing. Intinya untuk jenis izin harus ada identitas dalam bentuk KTP, NPWP pasti ada, kemudian jenis usahanya apa, dan juga akte pendirian. Kecuali untuk izin-izin yang tadi Pak Kadir sampaikan, izin di bidang kesehatan kan sebagian besar adalah izin untuk tenaga kesehatan. Ini harus mendapatkan sertifikat dari asosiasinya. Jadi misalkan kalau dokter ya sertifikat dari ID, kalau perawat ya sertifikat dari Persatuan Perawat dan lain sebagainya. Seperti itu, sangat mudah. Butuh berapa lama sih Bu untuk urus perizinan sampai kemudian keluar, rata-rata berapa sih Bu? Berapa lama? Untuk waktu penyelesaian sudah ada standar operasinya, sudah ada SOP-nya. Okay. Untuk perizinan di bidang kesehatan itu paling lama 14 hari sudah keluar. Tetapi pengalaman yang kami lakukan belum sampai 14 itu pasti sudah kita keluarkan sepanjang persyaratan itu lengkap dan benar. Itu pengalaman kami setelah sekitar 3 bulan ini kami melaksanakan proses perizinan di bidang kesehatan yang mestinya itu diselesaikan dalam tempo 14 hari sesuai SOP-nya, tidak sampai 1 minggu bisa kita keluarkan. Ya Kak, intinya kami berupaya untuk melaksanakan sebaik-baiknya pelayanan kepada masyarakat, karena masyarakat itu kan butuhnya pelayanan itu cepat, mudah, dan tidak membayar. Dan alhamdulillah bahwa semua pelayanan perizinan di Kabupaten Sleman tidak membayar kecuali PBG. Nah, kalau PBG ada retribusinya. Gitu, ya. Oke, layanan perizinan yang cepat, mudah, dan kemudian tanpa ada embel-embel yang lain-lain tadi Pak. Bagaimana kemudian teman-teman di DPRD Kabupaten Sleman ini mendorong teman-teman di Pemkab Sleman untuk mewujudkan harapan besar dari masyarakat ini Pak? Baik, menjawab itu semuanya tentu saja kami harus selalu intens berkomunikasi dengan mitra kami, dinas terkait, juga langsung dengan masyarakat. Aduan masyarakat langsung biasanya kami sampaikan, banyak aduan masyarakat langsung ditindaklanjuti, jangan sampai salah alamat. Kenapa? Karena perizinan menjadi sesuatu banget gitu. Seharus banget itu nek saya juga pengusaha, nek tidak ada itu kan nggak punya SIM seperti itu. Jadi tidak bisa berjalan. Ini sangat kita perhatikan. Namun demikian, kan ada 3 arah yang saya sampaikan tadi. Satu, pengusahanya itu betul-betul ya harus bisa menerima harmoni dengan peraturan itu. Kemudian masyarakat juga harus bisa menerima dengan happy. Pemerintah harus betul-betul juga membina dan memudahkan. Nah, keadilan di sini harus dipenuhi. Sementara kalau kita bicara OSS tadi, kadang-kadang apalagi UMKM selalu komplain, Pak, kami itu nggak ada di daftar OSS. Nah, kita juga sebenarnya bingung, OSS itu yang terbitkan dari pusat gitu. Nah,
Ternyata di Sleman sudah ada, jadi diwadahi di Sinom tadi, sehingga 86 itu sudah ada semua. Bahkan ada pasal lagi perizinan lainnya, artinya memberikan ruang bahwa perizinan lainnya itu yang belum masuk ke OSS dan Sinom ini terjawab itu. Jadi kita bicara dulu, kekosongan hukum ini sudah terjawab ya, sudah terjawab, sehingga kita tinggal bicara bagaimana pelaksanaannya. Nah, pelaksanaan yang ada adalah satu, peran serta masyarakat itu sangat dibutuhkan. Misalnya, pada saat orang mengajukan perizinan, mereka akan memanfaatkan tanah, maka mengajukan izin IPPT. IPPT kan harus sosialisasi di masyarakat. Maka Dewan bertugas menyampaikan ke masyarakat. Kalau ada investor masuk, kemudian dia melakukan sosialisasi benar, kalian harus juga betul-betul aktif memahami, menanyakan, jangan sampai terjadi kebohongan. Pengusahanya nggak boleh bohong, mau dipakai apa ya sampaikan apa adanya begitu, sehingga masyarakat juga merasa tidak ditipu. Kalau ini terjadi saya kira harmoni. Itu yang kedua, sampaikan ke masyarakat dengan adanya usaha ini kami akan berkontribusi terhadap masyarakat. Yang ketiga, diyakinkan bahwa dengan usaha ini ada di sini kami tidak melanggar peraturan. Satu. Yang kedua, kami akan memberikan nilai nanti di daerah ini. Gitu. Jadi kalau ini sudah terjadi, maka pemerintah daerah cukup mudah. Namun demikian, semuanya kan harus secara substansinya itu harus dikualitatifkan. Dikualitatifkan dalam bentuk apa? Tadi betul sampaikan, OSS itu harus dilengkapi izin dasar atau sertifikat dasar. Apa itu? Satu, kalau sudah tahu tata ruangnya, IPPT-nya sudah benar. Bupati sudah menyampaikan melalui dinas terkait bahwa ini sudah diizinkan untuk misalnya hotel atau ini misalnya untuk restoran. Sudah keluar kan IPPT-nya dan mereka mengurus ke BPN dan seterusnya untuk legalnya di pertanahan sertifikat. Setelah itu masyarakat sudah tahu, maka dia harus mengajukan PBG, SIMBG, nanti PBG, izin bangunan gedung. Mereka baru membangun, izinnya PBG sudah turun, mereka membangun. Setelah membangun, maka bangunan itu akan ditinjau oleh PU. Ya, dia akan dapat izin namanya layak fungsi. Ya, layak fungsi artinya kan tidak bersiko itu. Berarti sudah 3 toh. Setelah itu dia mengurus izin lingkungan. Apa itu lingkungan? Ya lingkungan dari sampah, dari jalan, ambil, termasuk sosial di sini. Kalau ini semua terpenuhi kan berarti jadi simbiosis yang sehat. Nah, 4 hal ini yang kami dorong selalu. Maka Dinas Perizinan menyampaikan Pak Dewan, tolong perizinan kami buat akan sempurna pengawasannya kalau 4 dasar ini sudah terpenuhi. Oh baik, kami akan kawal itu. Demikian. Oke, Bu Retno, perizinan kan dipermudah. Ada banyak kemudahan yang diberikan kepada masyarakat dan juga mereka yang akan berusaha. Tetapi pasti dong ada tantangan dan juga hambatan yang kemudian dihadapi juga. Sedikit cerita Bu soal tantangan dan hambatan dalam penyelenggaraan perizinan di Sleman ini seperti apa sih Bu? Baik. Kalau tantangan tentunya adalah saat ini kan masyarakat itu pengennya perizinan harus baik kan, baik itu cepat, mudah, dan murah. Itu tantangan kami, bagaimana mewujudkan pelayanan sesuai dengan harapan masyarakat. Harus cepat, harus mudah, harus murah gitu ya. Nah, itulah yang kemudian menjadi PR kami untuk yang sekarang sudah dianggap cepat lebih dipercepat lagi. Yang sekarang sudah mudah lebih dimudahkan lagi, karena intinya itu tadi, semakin cepat, semakin mudah, dan semakin murah, itulah pelayanan yang diharapkan oleh masyarakat. Itu tantangan kami. Kalau hambatan kami, alhamdulillah hambatan relatif sedikit, hanya saja memang ini sekali lagi hambatan lebih pada sarana prasarana yang lewat OSS RBA Pak Kadir. Karena aplikasi OSS RBA ini oleh pemerintah pusat sendiri pun juga diakui masih perlu ditingkatkan kehandalannya. Karena sampai hari ini kan mereka itu sebenarnya OSS RBA itu ada 3 subsistem yang ada di dalam aplikasi itu. Subsistem yang pertama adalah subsistem informasi perizinan.
Subsistem yang kedua adalah subsistem perizinannya itu sendiri. Subsistem yang ketiga adalah subsistem pengawasan. Nah, sampai hari ini yang baru dibangun itu baru 2 subsistem. Ya, subsistem informasinya sudah ada, subsistem perizinannya sudah ada, meskipun kadang-kadang masih ngadat, Pak. Kami itu berkali-kali didatangi oleh pelaku usaha. Ibu, kami itu kok mau masuk di USS ini, kadang-kadang ada datanya, menunya ada, kadang-kadang nggak ada. Nah, ini kami berulang kali mendapatkan keluhan dari masyarakat. Nah, tugas kami adalah memfasilitasi mereka. Karena kami tidak bisa mengatasinya langsung, karena itu kan aplikasi yang dibuat oleh Badan Pusat. Kami teruskan kepada BKPN. Nah, BKPN yang benar merespon terhadap keluhan itu. Seperti itu. Yang terakhir, subsistem pengawasan sampai hari ini juga belum ada, dan informasi yang kami dapatkan, kami kan senantiasa berkomunikasi dengan Badan Pusat. Informasinya diusahakan di akhir tahun ini subsistem pengawasan itu sudah terbangun. Itulah Mas hambatan yang ada. Ya, saya akan bacakan 2 interaksi yang saya gabung jadi satu di siang kali ini dari Mas Dewi dan juga Kabar Sinergi terkait dengan pengurusan perizinan yang cepat dan praktis sekarang ini jadi kebutuhan. Apa langkah Sleman untuk menjawab tuntutan masyarakat ini? Kemudian dilanjutkan, apakah ada langkah khusus agar pengurusan perizinan di Sleman ini bisa murni tanpa ada pungutan yang di luar yang resmi? Ayo Bu, monggo silakan dijawab interaksi ini Bu. Ya, kalau untuk yang pertama tentunya itu upaya-upaya kita untuk menekan kualitas layanan, senantiasa meningkatkan kemudahan, kecepatan, dan juga dari sisi praktisannya. Baik itu dari sisi perangkat lunaknya maupun perangkat kerasnya. Kalau perangkat lunak kan tadi Pak Kadis sampaikan sekarang ini sedang dalam proses penyusunan peraturan daerah. Itu kalau perangkat kerasnya kan sarana pelaksana yang saat ini sudah tersedia. Ada komputernya harus handal, jaringannya juga harus handal, dan terus-menerus ini kita koordinasikan dengan Daskominfo yang memang mempunyai tugas untuk mensupport terkait dengan teknologi informasi ini. Itu yang kaitannya dengan pelayanan perizinan. Kemudian kaitannya dengan biaya-biaya. Nah, itu tadi bahwa perizinan itu sudah jelas biayanya. Khusus untuk retribusi melalui retribusi PBG, ini sudah ada peraturan daerah yang mengatur tentang itu. Seperti itu, Mas. Oke. Ya. Pak Kadir, ketika raperda ini ditetapkan, pasti dong teman-teman DPRD akan melakukan proses pengawasan pelaksanaannya di lapangan. Seperti apa nanti fungsi pengawasan yang akan dilakukan oleh teman-teman DPRD ketika raperda ini ditetapkan dan dilaksanakan di Sleman, Pak? Baik, tentu saja tadi saya sampaikan di poin-poin pengawasan di dalam perda yang kami bentuk. Kami tidak mau perda ini menjadi mandul. Tidak ada artinya apa yang kita buat. Dan itu kehilangan fungsinya. Jadi seperti kami itu seperti stateless, tidak ada fungsi, kami ada di Dewan. Nah, kami tidak mau seperti itu. Kemudian kalau di lapangan saya selalu menyampaikan bahwa eksekutif harus hadir di sana. Ya, kalau tidak namanya overmah gitu kan. Harus hadir di sana. Kemudian untuk menghindari yang disebut tadi pungutan misalnya Bapak sampaikan, itu kan kita menghindari apa yang disebut abuse of power, ya. Abuse of power ini betul-betul harus kita hindari. Maka kita bertekad untuk mensukseskan pelaksanaan peraturan perda perizinan. Nah, hal ini tentu saja harus dipenuhi dengan prinsip satu, keterbukaan, ya kan. Yang kedua, peran serta masyarakat bersama Dewan, komunikasinya harus terjalin baik. Yang ketiga, informasi dari satu perizinan itu cukup jelas, mana yang sudah berizin, mana yang tidak. Gitu. Yang berizin aja yang disampaikan ke masyarakat. Berarti kalau tidak ada situ berarti tidak berizin gitu. Jadi pengawasan kami mudah. Yang keempat, OSS itu sekarang orang asal ngisi OSS sudah bisa langsung berusaha. Pertanyaannya adalah bagaimana pengawasannya? Maka kami menyampaikan 4 prinsip standar tadi, namanya sertifikat dasar, itu harus terpenuhi. Maka kami memberikan waktu 3 bulan atau nanti eksekutif mau menyampaikan berapa bulan untuk memenuhi sertifikat dasar tadi, yakni 1 IPPT-nya, pemanfaatan tanah, kemudian PBG atau IMB yang dulu, yang ketiga adalah sertifikat layak fungsi, yang keempat adalah dokumen lingkungan. Nah, ini kami mengawasi dari sini. Jikalau ini tidak ada, ya kami nyatakan sudah ini harus ditinjau ulang, dibina atau ditutup. Gitu.
Oke. Ini artinya kan dalam perda nanti ini ada pemberian sanksi, betul ya Pak Kadir ya? Ya. Mungkin sedikit dikasih gambaran Pak, sanksi seperti apa yang kemudian bisa diberikan kepada mereka yang melanggar penyelenggaraan perizinan di Kabupaten Sleman Pak? Ini Pak, jadi punishment itu kan sebenarnya harus kita hindari. Namun kan tetap harus ada. Namanya aja peraturan dibuat itu pasti ada yang melanggar, gitu. Sebenarnya kita tidak ingin ada yang melanggar, tapi sebenarnya perizinan dibuat itu kan sebenarnya untuk mengatasi pelanggaran. Nah, maka kita ada pengawasan. Pengawasan tanpa ada punishment tentu saja tidak akan ada artinya. Pengawasan itu kan, nah, diabaikan aja. Kayak perintah merokok itu, ya kan rokok itu bungkusnya ada tapi kan diabaikan aja, kan gitu. Nah, aja gitu. Nah kita tidak mau seperti itu. Yeah. Maka 4 prinsip dasar tadi, jika ini tidak dipenuhi, kita berikan waktu. Waktunya nanti sesuai kebijakan kita bersama. Nanti OPD terkait itu kira-kira layaknya berapa bulan sih? 3 bulan atau 6 bulan untuk mencukupi itu. Setelah ini tidak terpenuhi, maka kita adakan teguran tertulis, kemudian pembinaan. Kedua, ketiga kok masih ngeyel lagi ya, kalau sanksi ketiga pasti ada teguran terus penutupan kalau sudah susah. Dan kami akan mengawal itu. Kami yakin bahwa penegakan itu ada di Satpol PP. Tapi Satpol PP itu kan SDM kita ya tidak cukup untuk mengantisipasi mengawasi itu. Maka pengawasan ini harus dilakukan bersama. Tadi Pak Kadir menyampaikan harapannya agar mereka yang sudah berizin itu dipublish agar masyarakat juga bisa ikut melakukan pengecekan. Bagaimana kemudian tempatnya Ibu menjawab harapan dan tantangan dari Pak Kadir ini, Bu? Ya, betul sekali. Kemarin kami diarahkan oleh Pak Kadir dan kawan-kawan itu untuk mempublish itu. Kami siap untuk mempublish itu dan bahkan kemarin untuk izin mendirikan bangunan sebenarnya entah itu namanya publish atau bukan, yang jelas pada saat mereka sedang mendapat izin kami beri stiker. Nah, stiker itulah yang kemudian dipasang di dalam bangunan itu, menunjuk pada saat bangunan itu sudah bersihkan, berarti kan bisa merupakan salah satu bentuk bahwa bangunan inilah sudah mendapatkan izin. Ya, tetapi itu tadi kami sudah menyiapkan program untuk mempublish mengenai izin bangunan maksud saya pelaku-pelaku usaha yang sudah berizin maupun yang belum. Kami siap. Terkait dengan perizinan Pak Kadir, apa harapan dari teman-teman DPRD Kabupaten Sleman terkait dengan perda penyelenggaraan perizinan daerah ini agar ini menjadi satu langkah penting untuk memaksimalkan pendapatan asli daerah, Pak? Baik, jadi begini, kami meyakini kalau ini dilaksanakan dengan efektif, maka hasilnya akan efisien. Nah, untuk menjadi efisien tentu saja butuh pengawasan. Karena kalau hukumnya teknik industri itu Pak, efektif dibagi efisiensi ketemu nih produktivitas tinggi gitu. Betul. Ya, itu tinggi. Nah, kami tetap mengawal ini. Kalau izinnya benar, misalnya ya izinnya itu hotel, izinnya pemondokan. Ya tentu saja ya itu izin pemondokan. Berarti kan pajaknya 0,5%. Kalau di Sleman di pajak daerah berapa persen, tapi di pajak peratamannya 0,5%. Tetapi kalau itu menjadi dikelola dengan hotel, menjadi pengelolaan hotel, ini izin lagi kan, berarti izinnya berbeda lagi, kan, berbeda lagi gitu. Nah inilah yang disebut izin yang tepat nanti akan mempengaruhi jenis pajak pungutannya benar, kemudian PAD-nya akan juga meningkat. Jadi kita tidak mau kehilangan potensi pajak tadi yang saya sampaikan, potensi pendapatan daerah karena perizinan yang tidak tepat. Ya, Bu Retno, harapannya Pak Kadir adalah perizinan berjalan dengan efektif dan efisien. Tentu saja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu tidak bisa berjalan sendiri. Harus ada sinergi dengan pihak yang lain. Siapa yang akan digandeng untuk melakukan pengawasan agar perizinan ini berjalan dengan efektif dan efisien? Ya. Sesuai dengan ketentuannya memang DPRP ETSP itu merupakan instansi yang menjadi garda dalam pelayanan perizinan. Nah, tentunya kami masih perlu didukung dengan instansi terkait, antara lain pertama Satpol PP ya tadi sudah disebut oleh Pak Kadir, kemudian Dinas Pekerjaan Umum, kemudian Dinas Pertanahan Tata Ruang karena Dinas Pertanahan Tata Ruang terkait dengan pemanfaatan ruangnya, kemudian Dinas Lingkungan Hidup ya itu juga nanti akan menjadi instansi ya partner, kemudian dinas teknis lainnya.
sesuai dengan sektornya. Jadi misalkan terkait dengan pariwisata, tentunya kita akan menggandeng dengan dinas pariwisata. Kalau itu terkait dengan izin-izin di bidang pertanian, kita menggandeng instansi yang memang membidangnya itu. Itu sudah kami rencanakan dan nanti kami akan istilahnya membentuk tim. Jadi tim penyelenggaraan perizinan dan juga tim pengawasan perizinan. Jadi ada dua nanti, tim untuk memproses perizinannya dan juga tim untuk pengawasan perizinannya sebagaimana tadi diarahkan oleh Pak Kadir DPRD. Ya, begitu. Bu Retno, Sleman kan menjadi wilayah emas, saya sebut seperti itu, yang menarik begitu banyak investor untuk datang untuk berinvestasi di Sleman. Apa yang ingin Bu Retno sampaikan selaku wakil dari Pemkab Sleman kepada para calon investor baru di Sleman ini terkait dengan perizinan? Apa yang mereka harus pahami terkait dengan ini? Silahkan para investor untuk datang ke Sleman. Kami siap melayani Anda, melayani penjaringan semuanya, terutama kemudian berkaitan dengan perizinan. Dan kami siap membantu, mendampingi izin-izin yang dibutuhkan oleh seluruh pelaku usaha. Seperti itu. Siap. Oke. Dinasnya Bu Retno siap. DPRD juga pasti punya harapan penting kepada masyarakat dan calon investor di Sleman. Monggo Pak, silakan Pak. Terima kasih. Ya, bagi investor, kami dari DPRD Sleman tentu saja welcome, silakan berinvestasi di Sleman. Namun pahami peraturan kami yang ada, silakan diikuti. Dan bagi masyarakat, silakan masyarakat juga untuk aktif di dalam menerima sosialisasi dari pengusaha yang ada sehingga bisa memahami keadaan yang ada di Sleman. Kami siap mengawal apapun yang terjadi. Jika terjadi ketidakpahaman tentang hal ini, silakan menghubungi Dewan, dan Dewan dalam hal ini akan segera menindaklanjuti dari apa yang terjadi di masyarakat. Harapan kita semuanya betul-betul bisa bersinergi dengan baik sehingga menjadi simbiosis mutualisme, simbiosis saling menguntungkan. Gitu. Ketika ada harmonisasi di sisi investor dan masyarakat, ada manfaat yang kemudian bisa didapat oleh masyarakat. Ya, betul, itu nomor satu yang harus saya sampaikan. Jadi masyarakat mendapatkan dampak positif turunannya. Ya. Jadi tidak hanya dampak negatif gitu, tapi dampak positif. Kan dampak negatif inilah yang menjadi tadi Pak, tidak efisien perkembangan pembangunan di masyarakat. Baik, Pak Kadir, Bu Retno, terima kasih sudah ngobrol di kesempatan siang kali ini di Bincang Parlemen yang kita siarkan langsung dari gedung DPRD Kabupaten Sleman. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung tadi di 101,3 Star FM dan juga untuk Anda nanti yang akan menyaksikan kami di YouTube Star FM. Terima kasih untuk kebersamaan Anda langsung dari gedung DPRD Kabupaten Sleman. Pilih Atta pamitan. Selamat siang, sampai jumpa. Selamat siang. Terima kasih Anda telah bergabung di Bincang Parlemen 101,3 Star FM. Inspiring Sound.